my arms around you. Just need to be with you. I gotta be. I'm coming home. There's nowhere else I'd rather go. I'll be back before you know. 'Cause baby, I'm coming home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Purwokerto akan melakukan penyuluhan yang bertema aritmia. Nah, apa itu aritmia nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya juga saya akan mau perkenalkan nama saya. Nama saya Asep Abdul Malik. Nama saya Cawati. Nama saya Amalia dengan Gabeni. Nama saya Densa. Dan di belakang ada Yunita, Anika, dan Mbak yang sedang media itu Mbak Yunita, ada Mbak Anika dan Mbak Anissa Budi. Dari mananya? Oh iya. Saya dari Banjarnegara. Kan tahu. Kalau saya dari Cilacap. Kalau dari Purwokerto. Kalau saya dari Banyumas. Kalau saya dari Jawa Barat, Subang. Itu paling tahu. Ini Mas Aldi ya. Iya, tahu. Udah semester berapa? Sekarang semester 5 Ibu. Bareng sama Mbak Anissa sama. Bisa kita mulai? Ya udah tahu. Nah, Ibu ya. Mohon maaf ya Bu, mohon waktunya. Monggo. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Carwati, Ibu. Saya di sini yang akan menyampaikan materi terkait dengan aritmia. Nah, sebelumnya terima kasih ini kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya hari ini, ya Bu ya, sehingga bisa mengikuti pengetahuan singkat ini. Selanjutnya, ibu-ibu di sini sudah sarapan belum nih? Udah. Belum 2 kali. Oh, belum, sama ibu saya juga belum 2 kali. Ibu sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, saya mulai saja. Ibu-ibu di sini ada yang pernah dengar sebelumnya atau tahu tentang aritmia, Ibu? Belum ya, Bu ya? Kira-kira nih aritmia itu penyakit pada organ apa nih Bu kira-kira? Boleh ditebak deh. Jantung. Benar sekali, jantung ya. Makanya Orang yang tahu kok. jadi tadi ada gambar jantung ya Bu soalnya. Ya boleh, itu Ustaz yang udah dibagikan nanti boleh bahan bacaan di rumah ya Bu ya. Saya sampaikan sedikit saja di sini. Apa sih aritmia itu? Benar sekali tadi kata ibunya. Jadi aritmia itu intinya adalah gangguan pada organ jantung, Ibu. Sebenarnya spesifiknya itu kita di sini penyakit aritmia pada anak, tapi aritmia itu sendiri sebenarnya bisa terjadi pada orang dewasa, anak-anak maupun bayi, Ibu. Aritmia itu kondisi di mana si jantung itu jantungnya itu memiliki sistem listrik yang mana dia itu berfungsi untuk mengatur detak jantung. Nah, ketika sistem itu terganggu sehingga akan mengganggu aliran darah di jantung, itu yang disebut dengan aritmia. Istilahnya singkatnya gitu ya Bu, biar lebih bisa memahami. Aritmia itu intinya adalah gangguan irama jantung, Ibu, begitu. Penyakit jantung gitu ya. Ya, jadi bisa jadi jantungnya itu berdetak terlalu cepat atau disebut dengan takikardi, atau juga sangat lambat, Ibu. Itu aritmia. Nah, apa sih penyebabnya gitu Bu? Iya. Nah, penyebabnya itu pada orang dewasa bisa karena pernah melakukan operasi jantung misalnya Bu sebelumnya, terus karena hipertensi itu bisa, diabetes itu bisa menjadi faktor resiko. Kemudian pada anak-anak itu biasanya dia memiliki kelainan jantung bawaan
atau cacat jantung saat lahir. Jadi dia akan saat lahir dia memiliki kelainan atau jantung sehingga pertumbuhannya pada saat anak-anak dia akan cenderung berisiko mengalami aritmia ini. Apa yang bisa meningkatkan risiko aritmia ini? Seperti itu tadi, obesitas yang bisa kegemukan, hipertensi gitu, tekanan darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, operasi jantung, atau juga penyakit jantung koroner itu beberapa faktor risikonya. Kemudian untuk sudah tahu nih pengertiannya, penyebabnya apa saja. Lalu apa sih gejala dan tanda gejalanya begitu ya Bu ya? Bagaimana tanda gejalanya? Yang pertama itu biasanya seseorang yang mengalami aritmia dia akan kelelahan, cepat lelah, terlihat lemah gitu. Wajahnya juga biasanya pucat Ibu. Sudah pucat, cepat lelah dia, terus biasanya gejala utama itu dia sakit di dada, sesek gitu Bu. Kalau pada anak dia akan kesulitan atau susah makan anak gitu. Itu untuk tanda gejalanya. Setelah tanda gejalanya kita ke perawatannya nih Bu. Itu tidak bisa melakukan perawatannya di rumah ya Bu, karena itu harus oleh pihak dari medis gitu ya. Tapi setelah kita tahu itu apa itu aritmia, tanda gejalanya seperti yang barusan saya sebutkan, mungkin biasanya dirujuk ke rumah sakit gitu ya Bu. Ketika kita misalnya tetangga atau saudara nauzubillah gitu ya Bu, misalnya menunjukkan gejala seperti tadi, misalnya dia sakit di dada atau sesek gitu Bu, jantungnya berdebar cepat atau mungkin bahkan denyut jantungnya itu sangat lemah gitu Bu, tidak terdetek gitu. Ini harus dirujuk ke rumah sakit. Nanti pihak medis yang lebih tahu tentang obatnya ya Bu, mungkin dokter akan memberikan obat, untuk memperbaiki irama jantungnya. Atau ketika obat tidak memberi pengaruh yang baik atau tidak menunjukkan hasil yang baik, akan diberikan pengobatan lain seperti kardioversi. Ini sebatas pengetahuan saja ya Bu. Kardioversi itu nanti akan diberikan kejutan listrik di rumah sakit ini. Ya, kalau sakit nanti akan memberikan itu ketika obat memang tidak memberikan hasil yang baik. Kemudian juga bisa dengan alat pacu jantung. Dan yang terakhir, kalau memang sudah sangat parah gitu ya Bu, biasanya langkah terakhirnya adalah operasi gitu. Itu untuk perawatan. Nah, penanganan pertama nih Bu, ketika di rumah misalnya kita lagi jalan atau di mana gitu bertemu orang, kita tidak tahu dia punya riwayat aritmia atau bagaimana gitu, tapi dia tiba-tiba misalnya badannya kok kesel, dia seperti lemas gitu, pucat, jantungnya berdebar, kemudian nyeri di dada gitu. Langkah pertama yang bisa kita lakukan sebelum menuju ke rumah sakit gitu ya Bu, sebelum ada pertolongan, kita bisa baringkan dulu si orang tersebut, dibaringkan, kemudian dilonggarkan ikatan-ikatan yang menghalangi jalan nafas. Misalnya dia pakai sabuk Ibu, sabuknya dilonggarin gitu. Pakai dasinya dicopot, atau dia pakai pakaian yang ketat boleh dilonggarin, dibuka gitu kancing bajunya ya, dia nafasnya tidak terlalu sesek gitu ya. Itu untuk penanganan. Nah, setelah itu harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan segera, karena sudah berhubungan dengan jantung. Ini kan organ dalam ya Bu, kita tidak tahu nih yang terjadi di dalam kayak apa gitu ya. Jadi harus mendapat penanganan medis. Itu penanganannya. Untuk pencegahan ya Bu, nah ini yang perlu kita tanamkan sejak dini ya Bu ya, mencegah bagaimana biar tidak terjadi gitu. Intinya kalau mencegah itu kan belum terjadi ya Bu, jangan sampai terjadi gitu. Lebih baik, ada pepatah mencegah itu lebih baik ya Bu daripada mengobati. Menjaga. Iya, mencegah itu lebih baik ya dari sekarang. Yang pertama
Ya tentunya pola hidup yang sehat ya Bu ya. Pola hidup yang sehat yang seperti apa? Misalnya makan makanan yang bergizi, menghindari faktor resiko seperti hipertensi itu. Ketika kita punya riwayat hipertensi, misalnya itu konsumsi garam itu kan harus dikurangi ya Bu. Jangan terlalu asin. Kalau masak ya sedikit aja gitu. Ya dikurangi lah ya Bu ya. Kurangi. Suka asin tapi ya Bu ya. Asin gurih ya emang. Kemudian tidak merokok. Ibu-ibu di sini ada yang merokok? Enggak, alhamdulillah enggak ya Bu. Perempuan. Iya. Kadang ada ya Bu, Pakai keluarga yang rokok merokok kalau gitu. Paling bapaknya aja gitu ya Bu. Iya, menghindari rokok. Kemudian olahraga nih Bu, olahraga itu sehat untuk jantung. Olahraga ya seminggu 2 kali boleh jalan ke sini gitu keliling kampung. Nah, tetangga-tetangga ayo gitu jalan kaki biar sehat jantungnya. Maring-maringin. Boleh. Senang ibu-ibu gitu. Selalu pagi di rumah. Bangun dari ya. Boleh di rumah juga bisa bolak-balik ke atau rumahnya ada tangga naik turun tangga gitu bolak-balik dapur. Jalan dulu sampai ke pribadi. Iya, tapi olahraga juga tidak boleh berlebihan ya Bu. Kalau berlebihan juga malah bahaya. Kecapean itu juga nanti aritmia malah jantungnya ini kan berdetak cepat banget gitu ya. Tidak minum alkohol ya Bu. Istirahatnya yang cukup. Stresnya diturunkan, kemudian menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan bisa dengan ya mengurangi konsumsi lemak makanan yang berminyak seperti gorengan misalnya. Gorengan kan sudah umum banget ya Bu, ibu-ibu juga pasti suka gorengan ya. Setiap hari malah ya. Nah itu kan makanan yang mengandung banyak lemak ya Bu, bisa menyebabkan obesitas. Ya dikurangi lah sedikit. Larang gigi. Gorengan tapi saya juga dengan olahraga itu tadi ketika saya suka makan makanan yang berlemak tapi tidak olahraga itu yang bahaya ini Bu. Iya, minum air putihnya yang banyak. Nih sehari itu 8 gelas ya Bu minimal. Sudah belum ini ibu-ibu sehari ada 8 gelas minum? Kopi apa Bu? Teh kopi ya boleh asal jangan terlalu sering ya. Kalau kopi ini kan ada kafeinnya Bu. Kopi itu ada kafeinnya, ini bisa memicu kerja jantung juga. Kebanyakan kopi. Iya nggak boleh ya Bu. Kopi gorengan udah kayak jodoh gitu ya Bu. Susah ya Bu ya. Sama saya juga suka gorengan. Iya mendoan di sini enak-enak lagi mendoannya di Purwokerto. Ya itu yang perlu dikurangi untuk mencegahnya ya Bu. Kemudian makanan-makanan mungkin di leaflet yang ibu pegang itu tidak ada ya, cuma sampai pencegahan. Nggak apa-apa saya tambahkan dari makanan yang baik untuk jantung gitu ya Bu, seperti yogurt ya yang murah-murah. Ini di warung-warung kayak Yakult itu kan yogurt ya Bu. Buah-buahan, apel itu bagus Bu buat jantung. Selain apel yang lebih murah lah, lebih mudah ditemui supaya murah ya. Pisang gitu Bu. Pisang, apalagi pisang kepok itu kan banyak ya Bu ya. Kepok, pisang kepok. Ada yang dikukus itu kan enak ya Bu. Pisang kepok juga bagus buat jantung. Ya. Terus apa lagi itu yogurt itu yang banyak. Mengurangi makanan olahan seperti apa? Kalau di sini jarang mungkin ya Bu, jangkut kayak hanya burger, pizza, apa kayak ikan goreng. Jarang ya Bu ya. Masih alami ya Bu, jadi pedesaan. Iya. Saya juga karena
dari pedesaan ya Bu, jadi di rumah saya juga nggak ada yang seperti itu. Paling kalau ada ubi kan itu ya direbus gitu aja. Namanya sayur. Iya. Pisang boleh oh. Istirahatnya yang cukup. Tidur siang ya kayak. Ya boleh tidur siang itu yang baik. Nggak perlu lama-lama ya Bu. Setengah jam itu cukup. Tidur Jam siang. 1 sampai jam Katanya itu kalau jam itu lama banget ya Bu, nanti malamnya melek gitu. Udah ya. Malamnya nggak tidur. Nanti bangunnya siang. Iya. tapi zaman udar, penyakit jantung Oh. udar. Enggak Bu, tapi ini penyakit keturunan biasanya Bu. Kalau misalnya ibu ada riwayat keluarganya kakek ibunya bisa ada hipertensi, sakit jantung itu bisa menurun. Makanya untuk mencegah itu tanamkan hidup sehat dari sekarang gitu Bu. Biar keturunannya adalah generasi yang sehat gitu kan. Kita menjadi dicangkok jantungnya kan. Oh itu kalau misalnya cangkok jantung kan berarti memang jantungnya itu memang sudah tidak berfungsi gitu ya Bu. Jadi harus Jadi dicas. iya kalau Di sini dicangkokkan tapi itu udah kalau memang sudah sangat parah udah parah artinya ya. langkah terakhir ya harus mungkin pemakaman jantung atau operasi yang dilakukan oleh medis gitu ya. Untuk kalau misalnya ibu-ibu di rumah stres gitu ya Bu, banyak beban pikiran gitu, coba olahraga Bu bisa mengatasi stres. Stres kebanyakan pikiran. Iya, banyak pikiran, udah jalan-jalan aja Bu, mau jalan-jalan itu olahraga. Iya, udah jalan-jalan keliling kampung, lihat hijau-hijau gitu kan, sambil Lihat yang orangnya. keringat-keringat keluar kan sekalian bakar lemak. Udah nanti pikirannya tuh jadi tenang biasanya. Biasanya juga kalau olahraga itu kan akan memperbaiki kualitas tidur kita di malam hari. Stresnya bisa berkurang. Seperti itu. Kemudian sudah ya itu tadi sedikit menjelaskan. Mohon maaf ya Bu, sebelumnya ini karena penyuluhan pertama kami dan persiapannya juga cukup terburu-buru ya Bu. Makanya media yang kami gunakan pun hanya sebatas leaflet gitu Bu. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya hadir. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua ya Bu. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan. Amin. Mungkin itu materi singkat yang bisa saya sampaikan. Nanti leafletnya boleh dibaca lagi di rumah ya Bu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ibu semuanya. Iya. Tadi ilmunya ada yang masuk sedikit oleh ibu ya. Sama buat ngilangin stres. Kalau saya sendiri sih uang sih ngilangin stres. Pakai duit. Stres Jalan-jalan bawa uang. Iya, stresnya hilang. Nambah. Jalan-jalan nggak bawa uang stres ya Bu. Iya. Ya tadinya kan jadi tadinya belum tahu apa itu aritmia gitu ya Bu. Sekarang udah tahu gitu kan. Alhamdulillah. Berarti ada yang tersampaikan gitu ya Bu. Intinya kelainan di jantung ya. Iya, selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Istirahat ya? Break dulu sebentar ya Bu. Iya. Sambil monggo dibagikan dulu.
Barangkali ibu ada pertanyaan Oke, atau mau tanya. tanya boleh lah sebelum kita Itu apa? Ada tensinya. Mau Tensi. tensi. tensinya Kita minta tensi. Yuk ditensi. Anissa orang ngerti. Oh, iya. Pengertian Oke, pengertian. oke. Iya. Cara tinggi. Orang ngerti. ini dan aja nih. on mine. Can you kiss me more? We so young, girl, we ain't got nothing to lose. Oh, oh, it's just physical. Baby, hold me, 'cause I like the way you groove. Oh no, oh darling, girl, you're right, your name. I can do the same. Ooh, I love the taste. Ooh, la 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 la. All on my tongue, I want it. Girl, you're right, your name. I can do the same. Ooh, I love the taste. Ooh, la 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 la. All on my tongue, I want it. I feel like loving something, but we could be corny. Okay, sugar, I ain't no dummy, dummy. I like to say what if, but if we could kiss and just cut the rubbish, then I might be on to something. I ain't giving you one in public. I'm giving you hundreds, baby. Something we just gotta get into.